Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat pagi. Iya. Perkenalkan, kami mahasiswa Untirsa sedang menjalankan tugas observasi. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih telah mau diganggu waktunya bapak ibu sekalian. Yang apa? Kedatangan kami di sini bertujuan untuk menempati janji kami sebelumnya, karena kami sudah pernah di sini sebelumnya bisa mendengar Bapak Tariman, dan kedatangan kami di sini untuk menyelesaikan untuk memberikan sebuah ibu. Jadi kami bukan menggurui atau apa, kami cuma hanya berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian tentang permasalahan lahan kering tanaman jagung ya, saat menghadapi musim kemarau maupun saat musim penghujan. Karena dari penjelasan Bapak Sariman kemarin, saat musim kemarau airnya itu malah kekurangan ya Bapak. Tetapi ketika musim penghujan airnya itu malah kebanyakan. Jadinya pas nggak ada air tanamannya kering, pas banyak air terendam jadinya. Nah, sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak Bapak Ibu? Enggak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Sariman. Pak Sariman, umurnya 43 tahun. Bapak dulunya Ahmad, umurnya 55. kalau Ibu? Bu Entil, umurnya 51. Mungkin umur 51 tahun. Umuran semua ya Bu ya? Udah pada tua. Enggak lah, udah setua. Iya. Baik Bapak Ibu, mungkin untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Siap. Nah, kan dari yang teman saya tadi jelaskan ya Pak ya, Iya. kan kalau misalnya di musim kemarau itu tuh tanahnya tuh kekeringan, kan kekurangan air. Kalau misalnya di musim hujan itu tuh tanahnya malah kelebihan air, itu kan bisa menyebabkan si akar pohon jagungnya itu rusak kan Pak. Iya, keren. Nah, terus kalau misalnya seperti itu, kita punya solusi. Ini tuh sebenarnya kita sudah berdiskusi dengan dosen pengampunya tentang solusi yang kita berikan. Nanti solusinya itu bakal disampaikan oleh teman saya. Nah, ya benar banget Pak apa yang dikatakan oleh teman saya. Iya. Kalau misalnya kekeringan ini atau air ini terus dibiarkan, nanti akan berdampak pada tanaman jagung tersebut kan Pak. Apalagi pada musim kemarau nanti tanahnya menjadi kering, terus pada jagungnya juga nanti bakal kerdil, terus di daunnya bakal pada layu gitu. Terus untuk musim hujan nantinya si akarnya tuh karena terendam itu pasti bakal mati ya Pak. Ya, jamur. Ya, terus nanti juga mengakibatkan gagal panen juga kan ya Pak. Betul, itu. Itu sangat amat disayangkan sih menurut kami Pak. Iya. Solusi dari kami untuk musim hujan yaitu menyarankan untuk bapak dan ibu, jadi di pinggir lahan jagungnya itu dibuat parit Pak. Jadi paritnya itu agak itu ya, agak lempeng gitu. Nah, agak dalam iya. Biar kalau kan hujan deras, Solokan lah. iya selokan gitu. Kalau misalnya pada musim hujan, jadi airnya itu langsung ngalir Pak. Ngalirnya langsung, Pembuangan. iya ada pembuangannya langsung ke sungai. Yang lebih rendah. Iya, jadi nggak menyebabkan apa sih airnya rendam lahannya itu, terus akarnya juga nggak busuk akar jagungnya itu. Jadi bisa meminimalisir buat kegagalan panen. Ya, berarti harus dibenahi drainasenya ya. Iya, bikin saluran. Iya, bikin salurannya. Iya. Nanti kan kalau misalkan musim kemarau itu kan permasalahannya Iya. kekeringan ya Pak ya. Betul. Nah ini kan di sekitar sini kan kalau nggak salah ada sungai ya Pak ya. Ada sungai, alhamdulillah. Nah, solusi nanti untuk musim kemarau itu bisa nanti kalau kita mendapatkan irigasi tetes Pak. Iya, nunggu itu irigasi tetes. Mudah-mudahan ada yang pemerintah yang memberikan bantuan juga ya. Nah,
mantap kan, jadi bisa pakai pompa kecil ya buat buat air kan dari sungai. Pakai pipa, pakai keran. Nah, nanti airnya itu pas sudah di pompa ini ntar bisa dialirin ke drum Iya tuh, plastik atau ya, mungkin ke setiap bedengan ya. kan biar bisa dialirin ke setiap pertaniannya. Oh, solusinya begitu ya. Terus Izin lanjutkan juga ya. Nah, jadi Iya. kalau misalkan si saluran air penuh kan di sini ada pipa-pipanya ya. Iya. Nanti kayak otomatis air dari saluran ini bakal otomatis turun ke lahan-lahan. Nah, setelah dari pipa ini itu ada selang-selang kecil lagi Pak. kecil ya. Masuk ke lahannya lagi biar merata gitu ke seluruh lahannya. Nah, terus di selang pengepas kecil ini ada namanya, setiap lubangnya namanya emitter tetes. Nah, ini yang disebut yang kata Bapak tadi kan kayak apa sih, drainase tetes gitu ya. Iya. Di selang itu apa namanya? Tetes irigasi ya. Tetes irigasi. Selang drip namanya. Nah, iya. Gitu, Pak. Jadi jika kedua sistem ini dipasang, Betul. sahabat, nanti Bapak juga nggak perlu repot-repot Dari lagi ember ya. ya. Jadi Bapak juga tinggal duduk manis, nungguin kayak hasil panen juga bagus Pak. Jadi Bapak juga akan dapat menguntungkan gitu Pak. Saya mau nambahkan juga Pak. Ini kan di sini kan dia kan pakai Jet pump. iya jet pump kan. Terus? Jadi kalau misalnya mau dinyiram dia tinggal di apa sih namanya digeser gitu tuh. Nah terus kan ini kan kita nggak tahu nih ya air yang keluar ini udah pas atau belum nih buat si jagungnya ini. Nah itu tuh bisa pakai sensor juga Pak. Jadi Sensornya di situ. iya jadi nanti sensornya itu bisa mati sendiri kalau misalnya airnya itu udah cukup di jagungnya. Nah Pak kurang lebih begitu ide rancangan dari kami karena Bapak dan Ibu lebih berpengalaman ya di kepemimpinan. Masih belajar juga. Menurut Bapak dan Ibu ini ide dari kita kira-kira bisa diterapkan di sini atau tidak, dan mungkin ada yang kurang pas, Iya. mungkin dari segi biaya ataupun apa ya, mungkin dari kami segitu. Kami minta masukan dan kritikannya. Siap. Untuk penanganan di musim kemarau, kami di sini di petani, khususnya di pertanian jagung ya, hamparannya kurang lebih sekitar 4 hektar Bu ya, untuk jagung tawar. Nah, ini dari kelompok petani Bina Mitra, alhamdulillah dapat bantuan dari pemerintah untuk budidaya jagung tawar untuk keamanan penyediaan pakan untuk ternak ya, terkhusus untuk unggas lah gitu. Kalau untuk penanganan di poin ini musim kemarau, kami petani yang masih lokal lah gitu, belum penggunaan tetes irigasi. Untuk solusi kemaraunya salah satunya itu alhamdulillah di samping sini ada kali kecil ya untuk mengalirkan air, yaitu menggunakan alkon, terus pakai selang air juga untuk membagi airnya ke setiap sudut. Kalau untuk secara manual ya, kalau untuk yang pakai tetes irigasi atau penggunaan sistem seperti yang tadi, kami belum nyampe secara keterbatasan modal, kami belum nyampe modalnya gitu ya, belum ada lah gitu. Untuk modal kami diarahkan untuk pengelolaan di pembajakan awal itu yang mudah-mudahan dari penyuluh pertanian Cipayung Jaya kedepannya ada cara penanganan di musim kemarau, ada juga subsidi atau bantuan dari pihak pemerintah dinas pertanian gitu ya, khususnya dapat bantuan selang drip atau kebutuhan menjelang kemarau lah gitu. Kalau untuk di musim penghujan, ya kami juga keterbatas kemampuan juga gitu ya, karena namanya kita mengandalkan musim hujan, kita nggak tahu nih hujan sih debitnya kira-kira berapa ini gitu ya. Kita kadang-kadang biasa aja gitu, nggak menggunakan apa namanya got atau drainase yang lebih rendah gitu daripada bedengan. Aturan kan sebelum kerendam tanaman kita pastikan bedengan itu lebih tinggi daripada got atau drainase, supaya air yang dari air hujan itu langsung larinya ke got atau ke drainase yang alirannya lebih rendah ke kali atau kemana gitu. Kemarin juga saya kecolongan juga ya, pas debit hujannya tinggi di musim Januari Februari kemarin,
saya juga dapat ini tanaman cabai saya kerendam kebanyakan air karena airnya itu hujannya tuh sampai 3 hari 3 malam nyambung lagi. Terus drainasenya itu saya belum belum nyampe ke situ pikiran saya gitu, kirain air hujan ini nggak sebesar ini. Akhirnya ya gagal panennya sekitar 50%, saya nggak berhasil. Baru dipetik hijau belum sampai mateng, akhirnya cabai itu rogol daunnya, itu gugur daunnya gara-gara akarnya terendam busuk terus mati gitu. Belum puas panennya udah kerendam. Ya keterbatasan ya secara pengalaman dan kemampuan ya gitu. Akhirnya ya sekarang alhamdulillah ya ada pihak mahasiswa juga memberikan solusi dan arahan, syukur alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ke depannya dengan adanya kita sharing dan bekerja sama saling memberikan motivasi, arahan kepada petani ya. Ucapan saya terima kasih banyak lah gitu. Jadi peningkatan untuk petani ke depan ya dengan adanya sharing seperti ini mudah-mudahan kami akan meningkatkan yang lebih baik lagi cara kita bertaninya. Seperti tadi ketika musim hujan kita harus jaga juga gitu. Seperti drainasenya harus diperbaiki, bedengannya lebih tinggi daripada got. Terus ketika di musim kemarau pastikan kita punya toren atau irigasi tetes untuk ketika kita menjelang kemarau. Ya cukup itu arahan saya untuk atau kesimpulan saya dalam pasca musim kemarau dan musim hujan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu atas masukannya. Sekarang sampailah kita di sesi akhir dari diskusi pada pertemuan kali ini. Banyak sekali manfaat yang bisa kita petik bersama-sama. Semoga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya bagi pertanian di Indonesia, terkhususnya di kelompok tan Bapak ini. Mohon maaf apabila kami ada ucapan yang salah atau menyinggung perkataan hati Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi. Kami dari kelompok mahasiswa kita ini dari ketahanan pangan izin pamit Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.